Aku hanyalah seorang pria sederhana, hidup serba kekurangan, dengan tubuhku tidak sempurna, berasal dari keluarga miskin. Bukan berarti untuk dihina-hina, apalagi dilecehkan di depan umum. Sungguh sakit hatiku ini, serta keluargaku menangis. Anak istriku malu dan menderita. Akibat ulah seorang oknum ustadz, seorang pendakwah pemuka agama. Perkenalkan, namaku Sun Haji, berasal dari desa Banyusari, kecamatan Grabat, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sudah beristri, memiliki 2 orang anak. Anak pertamaku sudah sekolah SMP, anak yang kedua masih sekolah SD. Sehari-hari penghasilanku tidak tentu. Dulu profesiku seorang tukang kayu. Terkadang pekerjaanku ramai bahkan sapi. Hanya dibayar dengan belas kasihan. Aku terima bayaran itu apa adanya. Terkadang aku menangis sedih dengan kehidupanku yang penuh kekurangan. Ketika itu, aku lagi kerja memotong kayu. Hal tak terduga terjadi. Musibah menimpaku. Pada tanganku tertimpa potongan kayu, sehingga tulang tanganku menjadi patah. Kini kondisi tanganku sudah cacat. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak jadi tukang kayu. Aku mau mencoba peruntungan dengan jualan es teh. Berjualan di saat ada event besar, seperti acara hajatan, pengajian, dan lain-lain. Sudah setahun aku tekuni berjualan es teh. Terkadang jualanku laku, bahkan juga bisa tidak laku. Aku masih bersyukur diberi kesehatan. Dan yang penting anak istri bisa makan. Aku sudah merasa lebih dari cukup. Hari berganti hari aku lalui dengan jualan es teh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku. Terkadang aku menahan lapar di jalan. Air mataku berlinang dengan kehidupanku ini. Apalagi sampai sekarang belum punya rumah. Aku dan istri serta anak-anakku masih menumpang di rumah mertuaku. Rasa sedih dan tidak enak menghampiri di benakku. Kapan aku dan keluargaku bisa hidup enak? Aku tidak tahu sampai kapan hidupku ini. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik. Tepat di daerahku sedang ada event pengajian akbar. Aku sangat senang mendengar itu. Karena inilah kesempatan aku berjualan es teh. Dalam acara pengajian akbar tersebut, dihadiri oleh seorang ustaz kondang. Dia terkenal di seluruh Indonesia. Dia bernama Gus Miftah. Alangkah senangnya hatiku mendengar kabar ini. Seketika aku berangkat ke acara pengajian tersebut. Para jamaah sangat antusias ikut ngaji. Lantas aku sebagai penjual es teh, seperti biasa yang aku lakukan, berkeliling. Berharap para jamaah ada yang membeli daganganku. Ternyata tak satupun daganganku laku. Malah sebaliknya aku dapat hinaan dan cacian. Yang menghina saya tak lain adalah seorang ustadz yang menurut saya orangnya alim dan beradab. Ternyata di luar dugaan aku pun dicaci maki. Es teh kamu masih ada, masih banyak. Jual sana goblok, kata Gus Miftah. Sembari menertawakanku dengan ustadz lainnya. Sontak seketika aku terdiam dan malu. Di depan ribuan para jamaah, aku dibikin malu dan dilecehin dengan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ustadz pemuka agama yang katanya terkenal alim. Sumpah di hatiku menangis dan malu. Aku memang orang miskin, bukan berarti dihina dilecehkan. Peristiwa itu terjadi di malam hari, acara pengajian yang sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah yang sangat antusias dan fanatik, apalagi pemuka agama yang terkenal. Banyak digandrungi oleh usia tua maupun muda, terutama pada kalangan umat muslim. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, merasa jadi aneh jika ada seorang ustadz yang dianggap alim, tapi mulutnya tidak beradab, mencaci maki senaknya pada diriku.
Apalagi terjadi di depan umum banyak para jamaah. Aku terdiam di dalam hatiku menangis. Sembari dagangan es tehku di atas kepala. Ucapan seorang ustaz yang tidak pantas dilontarkan. Kata hinaan dan makian bisa dicontoh oleh yang lain. Namun dari kejadian ini, tak lama kemudian, keesokan harinya menjadi viral se-Indonesia. Video umpatan dan cacian tersebut menjadi heboh, menjadi bahan perundingan para netizen. Dengan kejadian ini, banyak berkah yang aku dapat. Para netizen berbondong-bondong kumpulkan donasi. Tak luput juga seorang influencer serta artis. Juga pemuka agama lainnya memberikan hadiah. Ternyata Tuhan lebih tahu untuk hambanya. Cara mengangkat derajat hambanya seketika. Dari hinaan tersebut menghasilkan berkah. Setiap hari aku kedatangan tamu. Mereka ada yang memberikan uang senilai belasan puluhan hingga ratusan juta. Juga ada yang menawari untuk umroh. Seketika aku menangis bersujud. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doaku yang selama ini aku panjatkan setiap hari agar bisa hidup lebih enak dan biaya keluarga tercukupi. Silih berganti donasi itu berdatangan. Aku ucapkan terima kasih kepada para netizen, kepada influencer dan artis, dan juga tak lupa kepada Gus Miftah. Berkah dari kejadian ini, banyak hikmah yang diambil, terutama rezekiku sangat melimpah hari ini. Meski di hatiku masih sakit, tapi aku sudah maafkan perbuatan Gus Miftah, di mana dia sudah merendahkanku di depan umum. Atas semua kejadian ini, semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur kehidupan ini. Aku dan keluargaku hanya bisa pasrah diri. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa aku sebut satu persatu. Marilah kita ambil dari kisahku ini. Tetaplah bersabar meski direndahkan, karena Tuhan senantiasa dan secepatnya akan mengangkat derajat manusia tersebut dengan caranya sendiri. Mari jaga lisan dan perbuatan kita. Jangan melukai orang lain. Setajam-tajamnya pisau lebih tajam lidah. Dan lidah itu digambarkan seperti seekor ular berbisa. Dan pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Sekali lagi mari jaga lisan kita. Jangan saling menyakiti. Kita semua makhluk yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.